sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Ada dua tokoh. Yang pertama Bung Raja Paluta Rambe. Beliau salah satu aktivis dulu, aktivis demokrasi yang sudah ilalang buana se-Sumatera nih, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya selamat datang juga kepada Bang Ramlan Lubis selaku aktivis Kabupaten Rokan Hulu. Beliau sudah ilalang buana juga sampai ke Pulau Jawa sana, dan beberapa organisasi yang beliau pernah jalani, dan kita tahu beliau pernah juga menjadi ketua partai PBB Bulan Bintang di Kabupaten Rokan Hulu ini. Nah, di sini juga kita menyapa para undangan, para tamu yang hadir di Ampera Baru Lubis, alamat di kilometer 1, tepatnya di samping Pengadilan Agama. Dan juga kita menyapa para penonton yang sedang live di media sosial, baik itu media Facebook, media TikTok, dan media YouTube dan Instagram. Nah, tentu di sini kita ingin bincang-bincang nih Pak Rambe dan Bang Ramlan. Beberapa hari yang lalu kita melihat di DPRD ada pembahasan tentang interpelasi nih. Nah, di sini anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Abang Likuidasi Indonesia, kemudian saya rasa itu kan keputusan dan kebijakan politik yang diatur dalam undang-undang. Ini adalah menjawab keresahan masyarakat. Saya berharap ini adalah murni demi kepentingan masyarakat banyak. Nah, saya sekali lagi berharap ini bukan adalah upaya transaksional politik dalam pilkada, karena ketika itu hanyalah sebuah kesepakatan kejahatan menjelang pilkada ini sangat merugikan kita sekali. Makanya saya berharap bahwa wakil rakyat yang menjadi wakil kita yang telah kita berikan mandataris kepada mereka, supaya menjelaskan ini sejelas-jelasnya kepada masyarakat makna dan tujuannya. Karena pemerintah juga boleh menjelaskan, walaupun tidak kepala daerah mungkin bisa menjelaskan bidang itu. Ketika berbicara masalah Rokan Huluan, karena yang diinterpelasi hari ini adalah masalah HGU, ya memang betul kita melihat beberapa fenomena dan problem HGU di Kabupaten Rokan Hulu ini, seolah-olah peran dan fungsi DPR itu sama sekali, ya saya tidak menafikan mereka. Hari ini kita lihat mereka menggunakan hak interpelasi mereka terhadap HGU PTED. Ya mudah-mudahan saja perjuangan ini adalah bentuk keseriusan mereka membela masyarakat. Tetapi sampai hari ini saya pernah mengundang salah satu anggota DPR yang ikut dalam interpelasi untuk berdiskusi. Tetapi beliau menyampaikan bahwa ya kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara internal. Ya kita berharap sebenarnya masyarakat mengetahui perkembangan berikutnya, sehingga kita tidak menduga-duga jangan-jangan di sini ada konsekuensi atau transaksi politik. Begitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatannya anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini benar-benar memang murni ya
bukan sengaja dibuat untuk kepentingan personal atau kepentingan bersama ya. Nah tentu di sini Bang Ramlan dengan tanggapan dari Pak Raja Paluta Rambe atau Pak Rambe, mungkin bisa nggak di apa sedikit? Oke, kita kembali lagi membahas masalah ini. Yang menurut saya hak interpelasi ini ya yang hari ini digulirkan oleh 10 anggota DPRD dari 6 fraksi. Kalau dalam catatan saya itu ada 6 fraksi itu, karena dari 6 fraksi ini bisa kita pilih ini menjadi 2. Yang pertama, rombongan yang pertama itu anggota dewan yang kemarin itu juga mengusung pemerintah daerah, kepala daerah kita yang hari ini. Salah satunya itu dari fraksi Nasdem. Kita pernah membaca, mendengar, dan juga kita menyaksikan pada hari itu fraksi Nasdem pernah mengeluarkan kartu merah loh. Kartu merah di akhir masa jabatan Bupati Sukiman pada saat itu periode pertama. Nah hari ini di periode kedua Nasdem juga menggunakan hak interpelasinya, berarti ini meningkat ini. Nah, kemudian ya pertama fraksi Nasdem ada 3 orang, fraksi Demokrat juga ini pengusung juga ini kemarin. Fraksi PDIP pengusung, fraksi Partai Gerindra pengusung. Kemudian ada 2 fraksi lagi yang kemarin itu tidak mengusung, hari ini dia menggunakan hak interpelasinya. Yang pertama dari 2 anggota DPRD dari Partai Golkar, fraksi Golkar, dan 1 lagi dari fraksi Membangun Nurani Bangsa. Nah, jadi kalau kita membaca terkait dari 45 anggota DPRD itu, ada yang dari pengusung, ada yang dari lawan politik di saat pilkada kemarin. Tapi yang paling banyak ini yang dari pengusung. Tentu kita punya di dalam benak kita itu ada tanda tanya besar loh. Tanda tanya besar, kemarin mengusung, hari ini meminta hak interpelasinya, menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan ataupun jawaban dari kepala daerah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini hak interpelasi ini merupakan hak istimewa DPRD yang harus kita hormati bersama. Jadi artinya Bang Ramlan, di dalam pembahasan interpelasi di DPRD, apakah ini sidang terbuka atau sidang tertutup? Karena masyarakat kan ingin juga tahu nih sejauh mana kegiatan anggota DPR tentang interpelasi terhadap pemerintah kabupaten. Ya, kalau kita membaca kepada terbuka atau tertutupnya sidang-sidang di DPR, semuanya tidak boleh yang tertutup. Boleh ya? Harus terbuka. Artinya boleh siapa aja boleh ya? Boleh. Nah, tentu melalui aturan juga. Nah, karena itu lembaga negara. Nah, tentu kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh mengamati, tetapi tidak ada kita punya hak untuk berbicara. Tentunya karena kita sudah percaya wakil-wakil kita yang di dalam sana itu pasti akan membawa aspirasi masyarakat Rokan Hulu untuk yang baik. Itu yakin kita itu. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan yang sudah memaparkan tentang interpelasi, dan begitu juga Pak Rambe sudah memaparkan. Nah, tentu di sini harapan daripada masyarakat kan ingin kepada DPRD. Nah, tentu apakah Pak Rambe selaku aktivis nih mewakili organisasi yang Pak Rambe geluti, apa kira-kira yang kita berharap kepada anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga? Ya, DPR itu adalah lembaga tinggi negara. Mereka bekerja secara kolektif, kolegial. Jadi ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka, harus jelas dong bagi masyarakat
apa plus minusnya ketika sebuah kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Kan tadi disampaikan oleh Pak Ramlan adalah masalah HGU. Otomatis ada plus minusnya pada masyarakat. Kemudian kejahatan apa di sana, kan gitu. Harus jelas dan terang benderang. Jangan kita nggak tahu apa persoalannya gitu. Kalau itu kejahatan pidana, ya silakan aparat hukum bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan pidana yang dibutuhkan. Kalau tindakan administrasi, ya silakan pihak yang berwenang dalam hal administrasi bekerja. Kan begitu. Artinya kita berharap semua dengan kehadirannya para legislatif yang terhormat itu, masyarakat diuntungkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Maka ketika mereka melakukan hak konstitusi mereka dalam bentuk pengawasan kepada kebijakan pemerintah, ya kita berharap mereka benar-benar murni melakukan itu. Saya sekali lagi jangan sempat kita ada duga-dugaan yang lain di situ, kan begitu. Kong kali kong ya di belakangnya. Saya tidak mengatakan kong kali kong, tapi setiap kebijakan politik itu pasti ada transaksi di belakangnya, kan begitu. Itu aja kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bang Ramli. Nah, di sini kita juga melihat dalam kegiatan yang disampaikan oleh Bang Ramlan tadi, beberapa kali masyarakat Kota Lama nih, kenapa interpelasi ini keluar? Tentu di sini kan terjadinya perpanjangan HGU. Nah, tentu dalam beberapa kali yang kita lihat, masyarakat datang ke pemerintah, datang ke DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, tentu kita berharap juga nih mungkin ya kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada sekarang yang saya lihat nih itu di media sosial, salah satunya tadi PT Eka Dura. Nah, ada juga satu lagi nih, ini kayak beberapa udah 2 kali saya lihat nih dari masyarakat Rambah Samo dan Ujung Batu nih kayaknya nih kemarin tentang PT SA ini. Iya. Kita pun juga berharap kepada para anggota dewan yang hari ini menggunakan hak interpelasinya, jangan berpatokan hanya masyarakat Kota Lama perpanjangan HGU PT EDI, karena masih banyak, bukan Kota Lama saja itu yang saya inginkan itu di dalam mereka membuat usulan hak interpelasi itu dasar-dasarnya ya jangan Kota Lama saja, karena Tapi harus semua ya. iya selama ini kan banyak, ada yang dari masyarakat Tambusai, Mahato, Prambasamu, Ujung Batu. Nah itu jadi seharusnya masyarakat wakil kita di dewan itu yang menggunakan hak interpelasinya itu dicantumkan lah, karena perpanjangan HGU mereka juga di zaman pemerintah daerah yang hari ini memimpin kita itu juga harus dipertanyakan. Jadi seperti di PT MAN, DJSP-nya juga tidak dilaksanakan, 20% yang menjadi hak masyarakat di situ juga tidak entah kemana kebunnya. Masyarakat terus bertanya, ya anggota dewan itu seharusnya ya masukkan juga lah sebagai dasar-dasar untuk menggunakan hak interpelasinya. Itu harapan kita. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Nah, tentu di sini kita berharap juga nih kepada bapak-bapak anggota DPR kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, kita berharap juga kepada pemerintah nih ya untuk benar-benar melaksanakan tugas nih ya. Jangan sempat nanti diinterpelasi sedikit-sedikit interpelasi, sedikit-sedikit interpelasi. Nah, tentu nanti ini jadi pertanyaan bagi masyarakat, kan begitu. Nah, tentu di sini sebelum kita mengakhiri ini
Pak Rambe, apa motivasi Pak Rambe untuk kira-kira menyuar dari ngopi ini, ngobrol volume ini, mudah-mudahan ini bisa didengar atau bisa ditonton nih oleh pemerintah, oleh badan legislatif, anggota DPR kan, supaya program interpelasi mereka benar-benar dilaksanakan gitu loh Pak Rambe. Ya, berbicara tentang Bang Ramlan boleh juga nih, ini kita coba. ya berbicara tentang motivasi, saya rasa bukan motivasi bahasanya, karena ya satu sisi kita bangga dengan wakil rakyat kita karena mereka menggunakan haknya, hak konstitusinya. Tapi kalau di satu sisi lain, ya memang harus seperti itu mereka. Karena mereka itu, gaji mereka, makan mereka, bahkan tempat tidur mereka itu dibayar oleh rakyat, Bapak. Kalau mereka tidak menjaga amanat yang diberikan oleh rakyat itu, ya macam mana, kan begitu. Kemudian, melihat beragam problem yang ada di negeri kita ini, saya rasa itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, karena itu kan sesuai tuntunan daripada Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 itu. Ya biasa-biasa saja kalau menurut saya. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita, implikasinya, endingnya apa, finishingnya apa di sini. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka untuk meminta penjelasan kepada pemerintah, kemudian usulan itu nanti akan diparipurna di lembaga tinggi negara tingkat daerah, endingnya apa ini, finishingnya apa, kan itu harapan kita. Jangan hanya menggunakan hak tetapi hasilnya nggak ada. Kan itu harapan kita ini anggota dewan ini, jangan hanya mengusulkan hak interpelasinya lalu nanti ada transaksional di belakang sana, lalu hak interpelasinya mentok sampai di situ aja. Kita nggak berharap itu, agar masyarakat ini juga bisa menilai loh, karena pemilu 2020 udah diambang pintu ini. Artinya ini kan udah mulai masuk tahap nih. Nah jangan sempat nih jadi bahan ya Bang Ramlan ya. Karena begini, hak interpelasi ini kan haknya anggota DPRD yang harus digunakan, yang selama ini haknya itu ada, kewenangannya itu ada, tapi nggak dipakai. Hari ini dipakai, tapi jangan hanya memakai hak interpelasi lalu ya kata Rambe tadi tidak ada endingnya, nggak ada finishingnya. Kita berharap jangan begitu. Kita minta nanti hak interpelasi ini punya keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, agar masyarakat nanti bisa menilai 45 anggota dewan cuma 10 yang menggunakan hak interpelasinya. Layak atau enggak nih untuk 2024. Jadi masyarakat sendiri yang memilih, yang menilai. Nah, kita hanya memberikan pandangan. Jadi kalau ini sukses, saya yakin 10 ini masih terpilih lagi nih. Kalau sukses ini, kalau gagal ya saya juga nggak begitu apa. Iya, menambahi itu karena apa namanya yang diinterpelasi itu soal HGU. Apakah dengan adanya interpelasi itu HGU itu bisa diundur, bisa dicabut kembali, atau ya dengan interpelasi itu mereka bisa mencopot bupati, kan begitu? Saya rasa itu. Saya tidak, saya ketika sebuah kebijakan politik itu dibuat, karena kita tahu bahwa politik itu menampilkan yang manis-manis di depan, kan gitu. Di belakang kita kan kita tidak tahu. Jadi saya minta ini transparansi ini, itu dia panelis. Artinya tujuan masyarakat
terpenuhi di dalam hak interpelasi anggota DPRD ini harapan kita. Baik, terima kasih kepada Pak Rambe dan Bang Ramlan. Ini jelas ya para pemirsa, harapan kita dengan tentang interpelasi yang dikeluarkan oleh anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini mudah-mudahan kelar atau selesai, dan pemerintah untuk legowo menjawab semua permintaan daripada Badan Legislatif Kabupaten Rokan Hulu. Nah, para pemirsa, pada malam hari ini sudah waktu telah sampai. Jelas di sini kami dari manajemen Ngobrol Volume Tinggi untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, season yang ke-24. Nah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari, dan terima kasih juga kepada para pemirsa. Ya mungkin ada, mungkin sebelum kita akhiri, kita coba minta closing statement dulu kepada Bang Rambe. Ya, kita bangga dengan wakil rakyat kita ketika mereka menggunakan haknya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi perlu kita pahami bahwa kebijakan itu harus menguntungkan masyarakat, rakyat yang banyak. Jangan sempat kebijakan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Maju terus wakil kami di DPR sebagai lembaga tinggi negara. Semoga perjuanganmu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir bincang-bincang kita malam hari ini, saya hanya ingin sampaikan kepada para anggota DPRD yang hari ini mungkin sebagian besarnya kembali maju, ini adalah cambuk ini. Berhasil atau tidaknya interpelasi ini ada manfaat dan mudaratnya buat para wakil kita. Mohon interpelasi ini laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Ini memang luar biasa nih, artinya ini tantangan ya bagi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ketika ini tidak berhasil, ini jadi penilaian bagi masyarakat. Nah, ketika ini berhasil, ini juga penilaian bagi masyarakat. Nah, baik para pemirsa, waktu setelah menunjukkan pukul 21.57, kami Ade Irwan Hudayana, manajemen Ngobrol Volume Tinggi, untuk mengakhiri acara ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat.